Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi mikroekonomi 1 kita. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep duopoli, oligopoli dalam bagian yang pertama, di mana pada dasarnya topik yang kita bahas sebelumnya itu mirip dengan apa yang kalian pernah singgung ataupun kalian gunakan pada materi game teori. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengembangkan model duopoli dan oligopoli menjadi beberapa bagian. Salah satunya yang membedakan dengan sebelumnya adalah kepada asumsi kita terhadap produknya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas membahas duopoli dan oligopoli dengan menggunakan asumsi produknya homogen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa yang akan terjadi ketika produk yang kita bahas di sini asumsinya adalah dia differentiated. Nah, nanti juga akan kita tambahkan juga sebagian kecil dari pengembangan materi kita ini tentang duopsoni dan oligopsoni, dan terakhir kita tutup dengan bilateral monopoli. Oke, sekali lagi kita sedikit review materi yang kita bahas sebelumnya, bahwa kita sudah mengenal ada yang namanya duopoli dan oligopoli, yang kalau kita gunakan konsep atau definisi berdasarkan jumlah penjual, maka di sini kita berbicara suatu pasar di mana hanya terdapat 2 penjual ataupun duopoli, dan kalau seandainya dia berjumlah lebih dari 2 namun tidak terlalu banyak, maka dia dikatakan sebagai oligopoli. Satu hal ataupun satu karakter khusus yang selalu kita bahas sebelumnya adalah bahwa pada konsep duopoli dan oligopoli, keputusan output dari suatu perusahaan itu akan mempengaruhi harga yang akan diterima oleh seluruh perusahaan di dalam industri. Nah, dengan demikian nanti akan ada reaksi daripada perusahaan pesaingnya. Nah, bagaimana reaksi perusahaan pesaing itu sudah kita bahas beberapa kemungkinannya pada pertemuan sebelumnya. Selain itu juga kita juga sudah membahas bagaimana kalau seandainya produknya adalah homogen, itu asumsi yang kita selalu pegang sebelumnya. Namun sekarang kita akan kembangkan dengan asumsi differentiated product. Nah, sebagai analoginya ini kurang lebih ya idenya mirip-mirip dengan konsep yang kita sudah pelajari, yaitu pada subbab multiple product monopolies. Ingat, pada multiple product monopolies di sini diasumsikan monopolis memproduksi lebih daripada satu barang, namun barang itu masih berkaitan satu sama lain. Kita masih ingat ada hubungannya bisa saja komplement ataupun dia juga sifatnya substitute. Dan kita sama-sama tahu bahwa fungsi demand-nya nanti akan menjadi ya sebuah fungsi yang dipengaruhi oleh harga dari kalau ada 2 barang maka 2 barang yang diproduksi monopolis tersebut. Atau inverse demand dapat didefinisikan bahwa harga daripada salah satu barang itu dipengaruhi oleh jumlah output dari barang yang satu dengan barang yang 2. Oke, pada kasus oligopoli dan duopoli, dan kita sudah akan menggunakan asumsi tambahan yang berbeda, yaitu product differentiation, perlu diingat sekali lagi adalah basic teorinya, bahwa pada oligopoli dan duopoli, kita memiliki lebih daripada satu penjual, akibatnya kita memiliki produsen lain di dalam industrinya. Lalu, kita juga mengenal karakter khas ataupun khusus daripada oligopoli dan duopoli, yaitu di mana kuantitas output dari perusahaan itu akan tergantung kepada keputusan harga ataupun output dari perusahaan lain di dalam industri. Oleh karena itu, di sini ketika kita bicara product differentiation pada oligopoli dan duopoli, maka nanti kita akan memiliki kondisi bahwa perusahaan akan menghadapi fungsi demand-nya sendiri-sendiri, atau akan ada fungsi demand untuk masing-masing perusahaan. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada klausul di mana perubahan daripada output dari perusahaan I terhadap perubahan ya daripada harga perusahaan I itu berhubungan negatif. Ini pada dasarnya menunjukkan kondisi hukum demand biasa. Kalau misalkan harga naik ya dan hubungan terhadap Q-nya itu akan berkebalikan. Nah, di sini ada 2 arti yang mungkin bisa kita bisa gunakan. Yang pertama, kalau seandainya perusahaan I menaikkan harganya, ceteris paribus, artinya perusahaan lain diasumsikan tetap, maka output perusahaan I itu akan turun, ya. Dan pembeli otomatis karena perusahaan I harganya lebih mahal, dia akan beralih kepada perusahaan pesaingnya. Nah,
Arti yang kedua yang bisa kita artikan daripada kondisi yang kita sebut sebelumnya, yaitu bahwa kalau seandainya perusahaan J menaikkan harga, sementara perusahaan yang lainnya tetap, ya perusahaan I juga tetap, maka otomatis output perusahaan I itu dapat ditingkatkan. Kenapa? Karena ada peluang di mana pembeli itu akan beralih dari perusahaan J kepada perusahaan yang lain. Oleh karena itu di sini karena harga kita sekarang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di perusahaan J, ya kita bisa memproduksi jauh lebih banyak. Fungsi demand yang sudah kita tunjukkan sebelumnya itu dapat juga kita representasikan dalam bentuk inverse demand, ya, di mana di sini kita bisa lihat bahwa price merupakan fungsi daripada quantity dari semua perusahaan, ya. Namun hal yang membedakan dengan sebelumnya adalah bahwa di sini semua turunan parsialnya pasti akan negatif. Kenapa seperti itu? Ya, kenapa ada perubahan? Yang pertama, ya, bahwa perubahan daripada harga perusahaan I akibat adanya perubahan kuantitas dari perusahaan I itu akan negatif. Itu dapat dengan mudah kita bahas sesuai dengan sebelumnya, karena kalau misalkan barang yang dia produksi lebih banyak, maka otomatis harganya dia akan turun. Namun di sini juga disampaikan bahwa perubahan harga dari perusahaan I itu juga akan turun seiring dengan peningkatan output dari perusahaan yang J. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kita asumsikan kalau seandainya perusahaan J meningkatkan outputnya yang membuat harganya dia akan turun, maka otomatis kalau seandainya tidak direspon oleh perusahaan I dengan penurunan harganya juga, maka semua pembeli akan beralih kepada perusahaan J. Oleh karena itu di sini kita asumsikan ya bahwa semua turunan parsialnya akan negatif. Nah, kalau kita coba bandingkan antara yang kita bahas sebelumnya tentang produk homogen dan juga yang saat ini baru kita bahas tentang product differentiation, secara umum bisa ditampilkan oleh tabel yang kalian bisa lihat di slide ya, di mana pada homogeneous product ya di sini kita punya hanya satu harga ya yang diterima oleh semua perusahaan. Sementara itu pada product differentiation kita miliki fungsi demand ya untuk masing-masing perusahaan. Di sini kita punya P1 sama dengan fungsi daripada Q1 dan Q2, dan kita juga punya P2 yang merupakan fungsi daripada Q1 dan Q2. Atau bisa juga representasikan dalam bentuk Q merupakan fungsi daripada price-nya. Nah, pada kasus demikian, maka kita bisa membangun fungsi profitnya, yang mana sekali lagi profit tetap sama, ya, yaitu dia adalah revenue dikurangi dengan cost, ya, maka di sini kita bisa lihat ya, sesungguhnya fungsi profitnya itu tidak lain adalah fungsi daripada kuantitas daripada yang pertama dengan kuantitas daripada yang kedua. Begitu juga dengan profit yang dihadapi oleh perusahaan yang kedua, yang merupakan fungsi daripada Q1 dan Q2. Nah, secara umum ya, kalau kita tuliskan lebih detail lagi ya, karena kita tahu bahwa Q1 merupakan fungsi daripada price 1 dan price 2, maka di sini bisa kita tuliskan seperti yang kalian lihat ya, Q1 kita tuliskan adalah fungsi 1P1 dan P2, dan Q2 ya di sini kita tuliskan adalah fungsi daripada P1 dan P2 juga. Dengan demikian, kita tahu bahwa fungsi profit dari kedua perusahaan itu adalah ya, atau dipengaruhi oleh harga perusahaan satu dan juga perusahaan kedua. Nah, tadi sudah kita berkali-kali ulang bahwa di dalam oligopoli kita asumsikan ada pesaing. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk menangani persaingan? Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan iklan atau kita mengalokasikan sebagian uang ataupun modal kita untuk pengeluaran advertisement. Nah, di sini kita masukkan komponen advertising expenditure dan kita mengasumsikan ya kalau seandainya advertising itu berjalan efektif, maka tentu saja outputnya pun juga akan semakin besar. Nah, di sini maka kita bisa mengembangkan model yang lebih kompleks ya, bukan hanya price dipengaruhi oleh Q1 dan Q2, namun juga dipengaruhi oleh advertising expenditure, baik itu yang dikeluarkan oleh perusahaan satu ataupun yang dikeluarkan oleh perusahaan dua, ya. Karena di sini diasumsikan dua-duanya saling mencoba untuk menarik pembeli. Nah, pada kasus demikian, ya maka kita bisa lihat fungsi profit menjadi sedikit lebih kompleks, di mana kita memiliki komponen tambahan bukan hanya Q, melainkan juga A di sini. Ya. Dan di sisi cost-nya, ya kita punya cost untuk produksi dan satu lagi adalah cost untuk pengeluaran iklan. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya bahwa perusahaan itu memaksimalkan output dengan mengatur keputusan outputnya atau mengatur strateginya ya terkait dengan berapa banyak
output yang dihasilkan, dan juga terkait dengan berapa belanja iklan yang dia keluarkan. Sekarang kita akan masuk kepada mencari solusinya. Yang pertama kita akan gunakan asumsi ataupun konsep di mana market share solution, yaitu kita ataupun perusahaan ya di sini mencoba ya untuk mempertahankan pangsa pasar yang dia miliki. Nah, jadi di sini bukan hanya kita bicara maksimalkan profit, tapi perusahaan ini dia lebih baik mengorbankan profit jangka pendeknya. Yang penting bagi dia adalah pangsa pasar yang dikuasai bisa tetap. Nah, pada kasus demikian ya kita bisa membuat notasi tambahan di mana kita punya sekarang ada pangsa pasar yang dinotasikan dengan K ya, dan kita tahu bahwa pangsa pasar dari perusahaan kedua itu adalah kuantiti perusahaan kedua dibagi dengan total kuantitas dari keseluruhan di industrinya. Dimana karena kita punya duopoli, maka ini adalah penjumlahan daripada Q1 dan Q2. Nah, kalau saya rearrange ulang persamaannya, maka kita punya Q2 adalah K dikali Q1 dibagi dengan 1 minus K. Nah, jadi di sini ya karena perusahaan 2 dia fokus kepada market share-nya, kepada pangsa pasarnya dan tidak peduli pada profitnya, maka otomatis setiap kali ada aksi korporat daripada perusahaan 1 itu akan direspon oleh perusahaan 2. Secara tidak langsung ini memposisikan perusahaan kita ya perusahaan 1 itu menjadi leadernya. Sementara itu perusahaan 2 yang mencoba mempertahankan market share-nya itu dikatakan sebagai follower. Nah, sekarang kita kembali lagi bahwa pada konsep oligopoli dan duopoli dengan asumsi product differentiation, fungsi demand yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan itu akan berbeda. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa fungsi demand untuk perusahaan pertama itu adalah P1 ya sama dengan fungsi daripada Q1 dan Q2. Maka dengan demikian fungsi profit atau fungsi keuntungan dari perusahaan pertama itu adalah revenue, total revenue dikurangi dengan total cost ya di sini. Sekali lagi Q-nya adalah Q1, sedangkan price-nya adalah fungsi daripada Q1 dan Q2, dan di sini kurangi cost yang tergantung atau dipengaruhi oleh output-nya atau Q1-nya. Nah, dengan asumsi market share, tadi kita sudah bahas ya bahwa Q2 sama dengan K, Q1 dibagi 1 minus K, ya. Oleh karena itu, Q2 kita substitusikan ke dalam ini, sehingga kita punya fungsi profit dari perusahaan pertamanya adalah Q1 dikali dengan harga, di mana harga itu dipengaruhi oleh Q1 dan juga dipengaruhi oleh K1 dibagi 1 minus K, yang merupakan market share yang kita usahakan tetap. Nah, di sini tinggal kita cari turunan pertamanya, karena kita lihat di sini bahwa profit perusahaan satu hanya dipengaruhi oleh Q1 saja, ya secara tidak langsung kalian bisa lihat ini adalah Q1, 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 semua Q1, ya maka kita cari turunan pertama yang sama dengan 0, ya, dan selanjutnya kita juga hitung ya berapa banyak Q2-nya dengan menggunakan rumus market share tadi ya, dan yang perlu kita pahami bersama bahwa market share atau K ini sudah ditetapkan lebih dahulu oleh perusahaan 2. Nah, selanjutnya kita akan bahas solusi yang berbeda dengan yang sebelumnya ya, yang tadi sudah kita bahas dia mempertahankan market share. Nah, sekarang di sini kita menggunakan konsep King Demand Curve Solution ya, di mana ya mungkin bahasa lainnya mirip-mirip dengan kurva permintaan yang patah. Nah, secara empirik ya kita sama-sama ketahui bahwa perusahaan, khususnya perusahaan yang berada dalam oligopoli ataupun duopoli, dia sebenarnya tidak terlalu sering merubah harganya. Ya, ketika ada perubahan sedikit pada biaya, itu tidak serta-merta harus membuat oligopolis, meskipun dia punya kemampuan untuk melakukannya, dia tidak selalu menyesuaikan harganya. Nah, menyesuaikan harganya tentu saja salah satu caranya yang paling mudah adalah dengan merubah outputnya. Nah, pada kasus duopolis ya, respon dari perusahaan kira-kira adalah seperti ini. Dan ini sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya. Jika salah satu perusahaan menurunkan harganya, maka perusahaan lainnya itu akan mengikuti. Dia akan juga menurunkan harganya. Dengan demikian, ya pada kasus seperti ini, kita akan mendapatkan bahwa market share dari perusahaan yang ada pada duopoli itu akan tetap. Nah, yang kemungkinan kedua, ya respon yang bisa dilakukan oleh perusahaan, itu adalah ketika salah satu perusahaan menaikkan harganya, maka perusahaan lain dia cenderung tidak akan merubah harganya, ya, karena tidak ada yang berubah pada struktur cost-nya.
Nah, pada kasus demikian, maka market share dari perusahaan yang tidak merubah harganya itu akan mengalami peningkatan. Nah, sekarang kita akan contohkan dengan persamaan dan juga contoh kasus dalam bentuk angka-angka ya, agar lebih kelihatan ya bedanya. Nah, di sini sekali lagi fungsi demand-nya kita punya masing-masing perusahaan beda-beda. Fungsi demand untuk perusahaan pertama itu adalah P1 sama dengan 100 minus 2 Q1 minus Q1. Q2. Dan di sini fungsi cost untuk perusahaan pertama adalah 2,5 Q1 kuadrat. Dan untuk perusahaan 2 adalah 95 minus Q1 minus 3 Q2. Dengan fungsi biayanya adalah 25 Q2. Nah, sekarang kita akan gunakan salah satu solusi yang kita bahas pada konsep ataupun asumsi produk yang homogen. Di sini kita pakai solusi Cournot. Sekali lagi, ya kita ingat kita ada beberapa pilihan Quasi, Collusion, Cournot, dan Stackelberg. Tapi kita sekarang pakai solusi Cournot terlebih dahulu sebagai ilustrasi. Nah, ketika kita menggunakan solusi Cournot pada contoh kasus kita di sini, maka apa yang kita dapatkan? Kita tinggal masukkan saja bahwa profit perusahaan pertama itu adalah price dari perusahaan pertama atau fungsi demand yang dihadapi oleh perusahaan pertama dikalikan dengan kuantitasnya dikurangi dengan cost-nya. Hal yang serupa bisa kita lakukan juga pada P2 ya, di mana di sini adalah fungsi demand dari perusahaan kedua dikalikan dengan Q2 dikurangi dengan cost-nya. Nah, pada kondisi demikian ya, maka kita tinggal cari turunan pertama yang sama dengan 0. Jadi yang pertama kita terhadap Q1, kalian akan dapatkan 100 minus 9 Q1 minus Q2 sama dengan 0. Dari mana 9 Q1? Ingat di sini kita punya 100 min 2 Q1 min Q2 dikali Q1. Jadi kita punya yang di sini kalau kalian aware, kita punya minus 2 Q1 dan kita punya Q1 ya. Dengan demikian dari situ kita dapatkan adalah minus 2 Q1 kuadrat. Diturunkan terhadap Q1 maka kita punya adalah minus 4 Q1. Lalu di sisi cost-nya di sini ketika kita ingin turunkan atau ini pada dasarnya akan menjadi marginal cost, itu kita akan dapatkan minus 2,5 Q1 kuadrat menjadi minus 2,5 kali 2 Q1 atau minus 5 Q1. Sehingga dengan demikian kita akan dapatkan di sini adalah minus 9 Q1. Nah, dengan cara yang sama kita bisa juga dapatkan untuk profit untuk perusahaan kedua, sehingga kita dapatkan 95 minus Q1 minus 6 Q2 minus 25. Nah, setelah kita sudah memiliki turunan dari kedua fungsi profit tadi, ya, maka tinggal kita cari solusinya, ya, kita coba gabungkan kedua turunan tersebut, maka kita akan dapatkan di sini kurang lebih adalah 100 minus 9 ya dikali dengan Q1, di mana Q1 adalah 70 minus 6 Q2 sama Q2, atau kita punya Q2 sama dengan 10. Ketika kita punya Q2 sama dengan 10, maka masukkan ke dalam fungsi Q1-nya yang ada di atas ini. Kalian bisa lihat ya, yang ini adalah fungsi Q1-nya. Maka kita punya 70 dikurangi dengan 6 dikali 10. Atau kita punya 70 dikurangi 60, atau kita punya Q1 sama dengan 10. Lalu kita masukkan fungsi price-nya ya, atau fungsi demand-nya untuk perusahaan pertama P1 sama dengan 70 dan untuk P2 sama dengan 55. Nah, sekarang kita akan memberikan semacam pengandaian-andaian. Misalkan perusahaan satu menaikkan harganya, otomatis perusahaan satu nanti akan menetapkan harganya, yaitu saya ilustrasikan P1 aksen, dia pasti lebih tinggi daripada 70. Dan pada saat demikian, maka perusahaan satu mau tidak mau harus menurunkan outputnya agar harganya bisa naik, ya, yaitu di sini diasumsikan Q1 aksen, ya, kurang daripada 10. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada dua respon. Nah, ini adalah respon di mana perusahaan kedua tidak merubah harganya, ya, karena perusahaan satu naikin harganya, maka agar dia bisa mengambil banyak keuntungan, dia tidak akan naikin harganya. Maka apa yang terjadi di sini? Kita akan miliki di sini adalah P2 sama dengan 95, ya, minus Q1 minus 3 Q2. Ya, jadi pada dasarnya ini kita kembali lagi gunakan fungsi yang sebelumnya, ya. Hanya saja di sini kita akan buat ya bahwa harga yang ditetapkan oleh perusahaan kedua itu akan tetap ya, sehingga bukan menggunakan P2 tapi kita masukkan harganya. Jadi kita punya di sini karena diasumsikan tetap ya, maka ini akan menjadi price-nya untuk perusahaan kedua ya, karena dia tidak merubah harga.
Dan kalau kita masukkan ke dalam fungsi P2, maka kita akan memiliki kira-kira Q2 sama dengan 40 dikurangi Q1 dibagi dengan 3. Nah, ketika kita punya Q2 sama dengan 40 minus Q1 dibagi 3, maka pada kondisi demikian kita akan dapatkan bahwa P1-nya ya ini sama dengan 100 minus 2 Q1 minus Q2. Kita substitusikan nilai ini ke dalam Q2 di sini ya, kita akan miliki sekarang ada sini, maka otomatis P1 akan sama dengan 260 minus 5 Q1 dibagi dengan 3. Nah, pada kondisi di mana harga perusahaan satu dinaikkan, sementara perusahaan 2 dia tetap, ya, maka MR atau margin revenue dari perusahaan satu itu akan sama dengan kurang lebih, sekali lagi, MR diturunkan daripada fungsi total revenue, maka kita punya P1 kali Q1, ya kita punya di sini R1-nya adalah 260 minus 5 Q1 dibagi 3 dikali dengan Q1, maka MR menjadi 260 minus 10 Q1 dibagi dengan 3. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan kondisi yang lain. Bagaimana kalau seandainya yang terjadi adalah perusahaan satu justru malah menurunkan harga. Dengan kata lain, price daripada perusahaan satu atau P1 itu akan kurang daripada 70, dan pada kondisi demikian tentu saja Q1-nya akan ditambah, yaitu lebih besar daripada 10. Nah, karena perusahaan satu menurunkan harganya, maka perusahaan 2 tidak akan tinggal diam. Karena kalau dia diam, otomatis nanti buyernya akan lari semua kepada perusahaan satu. Nah, perusahaan 2 akan melakukan hal yang sama, dia akan juga turunkan harganya. Nah, ingat ya bahwa contoh kasus kita yang kita bahas sebelumnya tadi adalah bahwa Q1 sama dengan 10 dan Q2 juga sama dengan 10. Artinya, market share dari kedua perusahaan itu adalah sama, yaitu di level 50% ya, atau 50-50. Dan dengan demikian, untuk mempertahankan market share yang sama, kalau seandainya perusahaan satu menambah outputnya sebesar delta Q1 agar harganya lebih murah, maka perusahaan 2 juga harus melakukan kebijakan yang serupa, dia harus juga meningkatkan outputnya ya, dan besar perubahannya ada sebesar delta Q2. Ya, dengan demikian nanti market share yang didapatkan akan tetap, yaitu sebesar 50%. Dengan kata lain ya, output akhir ya setelah dilakukan modifikasi pada Q1 itu akan sama dengan output daripada perusahaan yang kedua. Nah, sekarang kita kembali kepada persamaan demand sebelumnya, bahwa P1 itu sama dengan 100 minus 2 Q1 minus Q2. Ya. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas bahwa ketika dia berada pada kondisi salah satu perusahaan pesaingnya itu menurunkan harganya, dia harus ikut. Dan tadi kesimpulannya bahwa outputnya itu akan sama antara Q1 dengan Q2 agar tercapai market share yang serupa. Maka dengan demikian tinggal kita buat bahwa pada kondisi Q1 sama dengan Q2 ya, maka di sini kita substitusikan ke sini sehingga kita akan punya P1 sama dengan 100 minus 3 Q1. Nah, pada kondisi demikian, maka marginal revenue-nya dengan cara yang sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu akan menjadi 100 minus 3 Q1 dikali Q1 itu total revenue-nya, kita turunkan terhadap Q1, maka kita punya MR1 sama dengan 100 minus 6 Q1. Selanjutnya saya akan membuat ilustrasi grafis ya agar membuat pemahaman kita menjadi lebih mudah ya. Pertama di sini tolong perhatikan bahwa keseimbangan awal kita sudah lihat sebelumnya bahwa Q1 itu diasumsikan sebesar 10 dan pada kondisi tersebut kita juga tahu bahwa Q2-nya akan sama dengan 10 dan price 1 atau price dari perusahaan pertama itu sama dengan 70. Dan karena ini kita tadi sudah turunkan dari konsep Cournot solution, maka kita tahu pasti MC1 itu pasti akan sama dengan MR1. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat dua ilustrasi ataupun dua pemisalan? Kalau pertama adalah perusahaan satu menaikkan harga, maka apa yang terjadi? Tadi kita sudah hitung bahwa MR1 itu akan sama dengan 260 minus 10 Q1 dibagi 3. Dan kalau seandainya kita gunakan output sebanyak 10, kita coba hitung, maka MR1 nanti adalah sebesar 53,3. Atau dengan kata lain, ya, di sini bisa kita lihat ya bahwa pada level output sebesar 10 unit ya, maka MR atau margin revenue daripada perusahaan pertama itu kalau seandainya ada peningkatan harga ya, maka revenue itu akan naik sebesar 53,3 dolar. Nah, kalau seandainya kita ilustrasikan perusahaan satu justru menurunkan harga, tadi kita dapatkan bahwa
marginal revenue-nya itu menjadi 100 minus 6Q1. Nah, kita coba hitung kembali. Pada posisi level output-nya adalah Q1 sama dengan 10, ya, kita masukkan, kita mendapatkan di sini marginal revenue-nya itu sama dengan 40. Dengan kata lain, ya, ini bisa kita artikan bahwa pada saat output itu berada pada level sama dengan 10, ya, maka marginal revenue dari perusahaan pertama, ya, kalau seandainya terjadi penurunan harga, ya, maka otomatis revenue-nya itu akan berubah sebesar $40. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa kalau dia menaikkan harga MR1-nya 53,3, kalau dia menurunkan harga MR1-nya sama dengan 40. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan MC-nya. Karena kita sama-sama tahu untuk keseimbangan manapun juga ujung-ujungnya sama, MC sama dengan MR. Nah, kalau kita menggunakan asumsi output pada level 10, ya, maka di sini MC1-nya itu akan sama dengan 5 dikali 10, karena sekali lagi lihat fungsinya, bahwa fungsi kita adalah C1 sama dengan 2,5 Q1 kuadrat, maka MC1-nya sama dengan 5Q1. Maka kita punya 5 kali 10 atau sama dengan 10. Nah, sekarang kita misalkan bagaimana kalau seandainya kita lihat kondisi ya perusahaan satu yang menaikkan harga. Pada level Q1-nya 10, ya, itu kita dapatkan MR1-nya 53,3. Yang mana kita bisa lihat ya di sini, ya, 53,3 itu lebih besar dibandingkan dengan 50. Artinya kita punya MR yang lebih besar daripada MC-nya. Dan ini adalah bukan titik keseimbangannya, ya, karena kita sama-sama tahu MR harus sama dengan MC-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya karena dia menaikkan harga, maka otomatis ini bisa dilakukan dengan menurunkan outputnya. Sekarang bagaimana kalau seandainya perusahaannya itu terus-menerus menurunkan outputnya dan dia menurunkan lebih daripada 10. Maka otomatis ini kalau kalian masukkan Q1 itu lebih daripada 10, maka kita bisa pastikan di sini ya bahwa faktor pengurang ini menjadi saya ulangi. Jadi kalau kita punya Q1 di sini kurang daripada 10 ya atau kita kurangi terus-menerus, maka Q1 itu akan turun sehingga pengurangnya di sini itu juga akan turun, akibatnya MR-nya itu akan menjadi lebih besar. Dengan kata lain, kalau perusahaan itu menurunkan outputnya terus-menerus di bawah 10 dan secara terus-menerus, maka MR-nya pasti akan menjadi lebih besar lagi. Artinya apa? Artinya gap antara MR ya dengan MC itu menjadi lebih besar. Sebelumnya kita punya 53,3 dengan 50, tapi sekarang nanti akan lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Hal yang serupa bisa juga kita tunjukkan ketika perusahaan satu menurunkan harganya. Ketika perusahaan menurunkan harganya, maka ini dilakukan dengan jalan adalah ya kita tingkatkan outputnya. Ketika output naik, maka harga akan turun. Nah, coba lihat di sini, MR-nya fungsi juga negatif di sini, 100 minus 6 Q1. Artinya, kalau saya naikkan Q1-nya terus lebih besar, ya, maka di sini Q1-nya naik, dengan kata lain pengurangnya ini menjadi semakin lebih besar, dengan kata artinya implikasinya adalah MR1-nya pasti akan menjadi lebih kecil. Dengan demikian, sebelumnya kita punya MR1-nya 40, yang mana jauh lebih kecil daripada 50, kita punya gap 10. Sekarang kalau kalian turunkan harganya lagi dengan jalan ningkatin jumlah outputnya, maka gap kan akan menjadi lebih besar lagi. Sehingga pada kasus demikian, di sini kita bisa lihat bahwa kita tidak akan menemukan keseimbangan. Lalu di mana keseimbangan? Ya. Nah, keseimbangannya itu akhirnya bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya kombinasi daripada harga dan output yang optimal, ya, Q dan P yang optimal tadi, itu akan berada pada saat MC-nya berada pada selang 40 US dollar dan 53,3. Nah, apa implikasinya? Sekarang kita coba ilustrasikan lagi pada saat Q sama dengan 10. Dan di situ kita tahu bahwa marginal cost-nya sama dengan 50. Nah, tadi juga sempat disinggung di awal bahwa secara empirik perusahaan-perusahaan yang berada pada oligopoli ataupun duopoli ya dia tidak akan serta-merta merubah harganya ketika ada perubahan biaya ya. Jadi tidak terlalu sering. Nah, dengan menggunakan pendekatan teori ini kita bisa lihat ya bagaimana fleksibilitas dari perusahaan di dalam oligopoli ya. Di mana kita lihat di sini kalau seandainya MC-nya mengalami penurunan ya sampai dengan 10 US dollar ya dari kondisi existing, maka hal ini menunjukkan ya bahwa karena tadi kita tahu ya selangnya adalah 40 sampai 53, maka perusahaan dalam oligopoli tersebut tidak perlu dia menyesuaikan harganya ya. Jadi tidak perlu menurunkan harganya dengan jalan menaikkan outputnya.
Nah, sementara itu, ya, kita juga bisa dapatkan karena MC-nya 50 dan batas atasnya ada 53,3, ya, maka di sini ada gap sebesar 3,3. Dengan kata lain, dapat kita artikan bahwa kalau seandainya ada tambahan atau peningkatan MC sampai dengan 3,3 US dollar, maka perusahaan oligopolis ataupun duopolis tersebut tidak perlu dia meresponnya dengan menaikkan harganya. Ya, jadi perlu diingat ya bahwa MC ya kalau dalam fungsi dia kira-kira seperti ini, dia akan memiliki slope yang positif, sementara yang kita selalu gunakan contohnya adalah kita punya D, kita punya MR ya di sini ya, nanti dia punya slope-nya adalah negatif ya. Ini adalah D, ini adalah MC. Namun sekali lagi tadi kita bicara adalah mengenai kurva demand yang patah ya. Jadi hal ini tidak menjadi gambar yang relevan lagi ya, dan kita akan memiliki gambar yang akan ditunjukkan pada slide yang berikutnya. Nah, ini adalah kurva demand yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ya bahwa kita memiliki beberapa fungsi demand. Fungsi demand yang pertama direpresentasikan di aksen itu adalah demand dengan asumsi perusahaan mempertahankan market share-nya. Namun sekali lagi tadi kita sudah lihat bahwa dia mempertahankan market share-nya itu hanya valid pada saat penurunan harganya. Ya, jadi kalau misalkan ada penurunan harga dari perusahaan pesaing, ya maka dia juga mau tidak mau harus menurunkan harganya dan otomatis dia akan menjaga market share-nya. Sementara itu, fungsi D aksen itu tidak lagi relevan kalau seandainya kita bicara mengenai peningkatan harganya. Nah, yang manakah fungsi yang relevan untuk menunjukkan peningkatan harganya? Di sini kita memiliki fungsi DD. Ya. Nah, pada fungsi demikian, ya kita asumsikan bahwa perusahaan mempertahankan harganya karena ada perusahaan pesaing yang menaikkan harganya, dan ini sekali lagi hanya valid pada kasus peningkatan harganya. Dengan demikian, ya kita akan memiliki kurva efektif demand yang bersifat kinked ataupun juga bisa kita katakan patah ya, dan MR kita menjadi discontinue atau dia menjadi terputus. Nah, dari konsep yang duopoli dan oligopoli pada product differentiation, kita lanjut kepada topik atau subtopik yang selanjutnya, yaitu duopsony dan oligopsony. Saya tidak akan panjang lebar di sini karena pada dasarnya idenya mirip-mirip ya. Yang perlu kita perhatikan bersama karena kita bicara bukan poli tapi sony, jadi kita bicara adalah pembeli di sini. Pada kasus duopsony kita tahu marketnya terdiri dari dua pembeli, sedangkan pada kasus oligopsony kita tahu marketnya itu lebih daripada dua pembeli tapi masih cenderung ataupun tergolong sedikit jumlahnya. Nah, sebagian besar daripada konsep oligopoli dan duopoli yang kita sudah pelajari, namun ingat kita bicara di sini yang paling relevan adalah pada konsep homogeneous product ya, bukan pada saat product differentiation ya, karena di sini kita bicara adalah pembeli ya, bukan sisi penjualnya. Nah, kembali lagi, jadi semua konsep yang ataupun sebagian besar konsep yang kita sudah pelajari pada oligopoli dan duopoli itu bisa kita modifikasi sedikit untuk kita gunakan dalam pencarian solusi duopsony dan oligopsony. Contoh yang dibuat dalam bukunya Henderson and Kwon itu adalah modifikasi daripada Coulomb solution. Nah, di sini diasumsikan ada pasar tenaga kerja ya di mana terdapat dua perusahaan ya menghadapi banyak pemilik faktor produksi, ya artinya di sini rumah tangganya banyak ya di pasar tenaga kerjanya. Maka di sini harga dari tenaga kerja ataupun dinotasikan dengan R itu adalah labor yang di-hire oleh perusahaan 1 dan perusahaan 2. Saya ulangi, jadi di sini harga dari tenaga kerja itu adalah labor yang di-hire ataupun yang digunakan oleh perusahaan 1 dan juga oleh perusahaan 2. Karena kita punya dua pembeli di sini. Nah, secara tidak langsung, maka harga dari tenaga kerja yang tadi kita bilang dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja yang di-hire oleh perusahaan 1 dan perusahaan 2, maka bisa kita notasikan, yaitu R adalah fungsi daripada X1 plus X2. Ya. Ingat, hanya ada dua pembeli, ya, jadi hanya ada X1 dan X2, maka di pasar tenaga kerja itu adalah penjumlahan dari demand kedua perusahaan tersebut. Ya. Dan di sini diasumsikan labor digunakan untuk memproduksi barang yang selanjutnya dijual di pasar yang kompetitif. Jadi sekarang perusahaan itu bersifat price taker ya terhadap produk yang dia jual. Dan akibatnya fungsi produksinya itu kita asumsikan seperti berikut, bahwa Q1 merupakan H1 dikali X1, H1 yang merupakan fungsi daripada X1, sedangkan Q2 merupakan sebuah fungsi H2 yang di dalamnya ada komponen X2, atau dengan kata lain ya bahwa produk
output dari perusahaan pertama ya itu ditentukan oleh labor yang digunakan oleh perusahaan pertama, dan produk ataupun output dari perusahaan kedua itu ditentukan oleh labor yang digunakan oleh perusahaan yang kedua. Nah, pada kasus ini maka kita akan memiliki fungsi profit dari masing-masing perusahaan. Ya, kurang lebih kita miliki di sini adalah P1 kali H1X1. Ya, ingat di sini P1 sifatnya dia adalah given ya, dikurangi dengan G X1 plus X2 kali X1. Secara tidak langsung sekali lagi di sini adalah price output ya yang didapatkan oleh perusahaan karena dia jual barangnya di pasar kompetitif, sedangkan H1X1 mencerminkan quantity ataupun output daripada barang yang tadi dia produksi dengan menggunakan inputnya adalah X1, ya ini adalah input ya. Lalu dikurangi dengan GX1 plus 2 ini pada dasarnya mencerminkan harga daripada inputnya atau kita tadi notasikan dengan R ya, dikalikan dengan jumlah labor yang digunakan oleh perusahaan pertama. Cara yang sama bisa juga kita gunakan untuk menginterpretasikan fungsi profit yang kedua, yaitu price dari perusahaan yang diterima perusahaan 2 atau P2 di sini sifatnya itu given, dikalikan dengan Q2 yang dihasilkan yang merupakan fungsi ya daripada labor yang digunakan oleh perusahaan 2 atau X2 ya, dikurangi dengan di sini total cost-nya itu adalah R ya, atau ini adalah harga dari labor ya yang sekali lagi dipengaruhi oleh X1 plus X2, lihat persamaan ini, ya dikalikan dengan jumlah labor yang dipakai oleh perusahaan yang kedua. Nah, dengan menggunakan solusi Cournot ya, di sini berarti Duopsoni dia akan memaksimalkan keuntungan ya dengan asumsi sekali lagi adalah pesaingnya tidak terpengaruh dengan aksir korporasinya atau dengan jumlah output yang diproduksi. Nah, maka dengan demikian ya tinggal kita cari turunan pertama parsialnya sama dengan 0 ya. Kalian bisa lihat di sini ini adalah hasilnya ya P1 H1 aksen X1 sama dengan R ditambah X1 G aksen X1 plus X2. Coba lihat di sini kita keluar R. Kenapa keluar R? Pada dasarnya R di sini sama juga dengan G X1 plus X2 ya. Jadi terserah kalian menggunakan apakah R ataukah G X1 plus X2 ya. Dan ingat di sini kenapa dia keluar seperti ini, karena kita punya UV sebenarnya. Sebelumnya kita tahu bahwa kita punya di fungsi sebelumnya yang mencerminkan cost-nya itu adalah Gx1 plus X2 dikalikan dengan X1. Jadi kita punya U, kita punya V ya. Agar lebih mudah di sini ditulisnya adalah R. Nah, dengan demikian ya kita sama-sama bisa lihat bahwa Duopsonis ya akan memilih level produksi pada saat marginal produknya, ini adalah marginal product secara tidak langsung ya, akan sama dengan marginal cost daripada inputnya. Ini mencerminkan marginal cost-nya. Nah, bagaimana fungsi interaksinya? Nanti seperti yang kita lihat di pada Cournot ya, itu ada fungsi interaksi, sesungguhnya tidak jauh beda bahwa jumlah labor yang di-hire oleh perusahaan pertama merupakan fungsi daripada jumlah labor yang di-hire oleh perusahaan kedua. Sama juga pada jumlah labor perusahaan kedua itu adalah fungsi daripada jumlah labor daripada perusahaan yang pertama. Dan subtopik yang terakhir sebagai penutup adalah bilateral monopoli. Nah, pada pasar monopoli sama-sama kita ketahui bahwa sebenarnya tidak ada supply function atau tidak ada fungsi supply-nya ya. Monopolis nanti akan memilih titik pada fungsi demand yang dapat maksimalkan keuntungannya. Ingat, kita punya gambar yang paling terkenal yang kita selalu gunakan, ini adalah demand. Di sini kita juga punya MR ya, lalu kita punya di sini adalah MC ya. Maka keseimbangannya bukan di titik MC melainkan di fungsi demand-nya, yaitu pada kondisi MR sama dengan MC-nya. Nah, di sini pada pasar monopoli ya, maka di sini monopolis ya, dia memilih titik pada fungsi demand yang dapat maksimal keuntungannya seperti yang saya contohkan dalam gambar. Dan kalau kita rubah ceritanya itu pada pasar monopsoni, maka sebenarnya sama saja tapi agak dibalik ya. Sebelumnya kita tidak ada supply, maka sekarang tidak ada demand function-nya. Dan monopsoni memilih titik pada fungsi supply yang dapat maksimalkan keuntungannya. Nah, sekarang bagaimana jika pasar bentuk bilateral monopoli? Seperti kata sini bilateral, jadi bilateral ada dua ya, monopoli. Jadi dua-duanya itu adalah monopolis ya. Artinya ini pertemuan antara monopoli dengan monopsoni ya. Jadi satu penjual dan satu pembeli.
Bagaimana solusinya? Berdasarkan buku Henderson and Kwon, ya, itu disampaikan bahwa ada 3 kemungkinan solusi. Yang pertama, bahwa akan ada salah satu perusahaan yang akan mendominasi dan memaksa pihak lain untuk menerima keputusan output dan harganya. Ini bisa saja penjual, bisa juga pembeli. Atau kemungkinan yang kedua adalah mereka berdua atau kedua belah pihak saling bekerja sama sehingga nanti akan ketemu solusi bersama. Ya, ini mirip dengan kolusi, dan nanti kita sebenarnya idenya mirip dengan Nash solution. Lalu yang terakhir adalah nggak ada yang mau mengalah, ya, akibatnya tidak akan ada kerjasama dan akhirnya tidak ada perdagangan sama sekali. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan, ya, bagaimana konsep bilateral monopoli itu sendiri. Misalkan pada pasar output Q2 dan bilateral monopoli, ya, perusahaan, atau di sini kita katakan perusahaan dalam kurung pembeli, itu artinya dia perusahaan yang bertindak sebagai pembeli. Dia menggunakan Q2 yang tadi dia beli di pasar Q2 atau pasar output Q2 itu sebagai input untuk memproduksi Q1. Dan fungsi produksinya itu adalah Q1 sama dengan fungsi daripada Q2. Ingat, Q2 di sini adalah input, ya, yang digunakan untuk memproduksi Q1. Dan selanjutnya, hasil produksinya, yaitu Q1 tadi, itu akan dijual di pasar kompetitif dengan harga P1. Dan P1 ini artinya sifatnya given. Nah, selanjutnya, untuk perusahaan penjual, ya, dia menggunakan input X untuk memproduksi Q2. Jadi di sini pasar output Q2 itu yang menyuplai adalah perusahaan penjual, ya, di sini. Dan dia menggunakan inputnya adalah X, ya, yang dia beli pada pasar kompetitif, ya, yang harganya adalah R, ya. Jadi di sini wage-nya atau upahnya sebesar R dan sifatnya kompetitif, ya. Dan fungsi produksinya di sini Q2 sama dengan fungsi daripada X, atau bisa juga ditulis dalam bentuk inverse adalah X merupakan fungsi daripada Q2. Nah, sekarang kita lihat beberapa opsi ataupun beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah kalau seandainya penjualnya mendominasi dan dan pembeli itu menerima saja, ya. Artinya di sini kita punya solusinya mirip dengan monopoli. Akibatnya profit dari pembeli itu akan sama dengan harga yang sifatnya given dikalikan dengan outputnya Q1 yang merupakan fungsi daripada Q2 dikurangi dengan P2, ya. P2 sekali lagi ini adalah harga daripada output kedua, yang dimana di sini berarti ditetapkan oleh sellernya atau penjualnya dikalikan dengan Q2. Nah, jadi di sini ini semua sifatnya tergantung daripada pasarnya, ya. Dia tergantung pada penjualnya, maaf. Nah, kalau seandainya kita rubah asumsinya bahwa pembelinya mendominasi sedangkan penjualnya hanya akan given atau menerima saja, maka kita akan miliki di sini bahwa profit daripada penjualnya sekarang, ya, itu akan sama dengan bahwa P2 kali Q2, ya. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, karena di sini pembelinya mendominasi sehingga P2 Q2, ya, itu dia otomatis, ya, terjadi pada pasar Q2-nya, ya, dikurangi dengan R. Ini R adalah harga daripada harga daripada faktor produksinya yang dia sifatnya given atau fix karena dia dibeli di pasar kompetitif, dikali dengan penggunaannya, ya, yaitu sebesar HQ2. Ya, seperti yang kita lihat di sini, ya, penggunaan labornya sebanyak apa, yaitu sebesar atau dipengaruhi oleh banyaknya output yang dia produksi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kondisinya kalau seandainya yang mendominasi itu berbeda. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kalau seandainya terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli, ya, yaitu mereka membuat sebuah kerjasama, mereka membuat sebuah perjanjian dan akhirnya mereka sepakat pada satu level tertentu. Di sini dengan demikian, ya, maka profit yang kita bahas adalah profit gabungan, ya, daripada pelaku pasar. Kita punya profit daripada buyernya atau PB dan juga profit daripada seller atau PS, ya. Dan di sini kita bisa lihat juga bahwa PB yaitu kita ambil dari fungsi sebelumnya, tadi kita sudah punya, ya, pada kasus di mana si salah satu pihak mendominasi, ya, maka kita punya P1 HQ1 minus P2 Q2, ini sama persis kita ambil dengan sebelumnya tadi. Lalu PS, ya, itu juga kita ambil dari persamaan sebelumnya, ya, ketika kita tadi bahas, ya, di bawah kondisi salah satunya juga mendominasi, ya, kita punya P2 Q2 minus RH Q2, ini sama persis, ya. Kita bisa lihat di sini bahwa
di sini minus P2Q2, di sini ada positif P2Q2, sehingga dia akan cancel out, saling menghilangkan, sehingga fungsi profit daripada pelaku pasar secara keseluruhan atau joint profit itu sama dengan P1HQ2 minus RHQ2. Nah, kira-kira demikian materi yang harus saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.